Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Kabarnya luar biasa baik, amin. Yang kabarnya luar biasa baik boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bawa hati kita, hidup kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang pagi hari ini dengan kesungguhan hati kami. Biar kami Tuhan boleh menghormati hadirat. Beracara Tuhan di tengah kami. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Karena kami tahu hadirat-Mu Tuhan yang menyegarkan jiwa kami. Biar Tuhan kalau ada di antara kami yang datang dengan sakit penyakit, lewat bilur-Mu Tuhan kami pulang, kami mendapatkan kesembuhan. Yang berbeban berat Engkau yang berikan kelegaan Tuhan. Biar kami pulang Tuhan kami berbeda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Penuhi kami Yesus Tuhan. Ampuni kami Tuhan setiap kesalahan pelanggaran, tingkah laku bahkan perkataan kami. Layakan kami untuk masuk ke dalam hadirat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Ya ralabaya syakana naralaboyas. Kami katakan Engkau Yesus yang terindah dalam hidup kami. Idia ralaboya syakana naralabaralaboyas. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Mari katakan, bagiku kasih yang
Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah, ku bawa hatiku, kami bawa hati kami Tuhan. Hanya Engkau di hidup kami Yesus, di hidupku Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah, ini hidup kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu Yesus. Bawa ku erat di hadirat-Mu. Amin Tuhan. Hatiku persembahan bagimu. Oh, inilah pertandaan hidupku. Haleluya. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu. Oh, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, ku membawa hati hanya
kana nara laboyase. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Hira kana nara laboyase. Kiri diara laboyasi kara labo. Haleluya, hira kana nara labo. Mari naikkan ucapan syukurmu untuk setiap kebaikan Tuhan. Hira kana nara labo. Hira labo yase. Idi diara labara labara laba yasha kana nara labo. Idi diara labo yashe kere kana nara labara laba yase. Haleluya. Hira nara labo yasi kara labo. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau. Ini dia ralaba ya syakere kana naralabo. Haleluya. Hira naralabo ya se. Ini dia ralabo ya syakere kana naralaba ralaba ya si. Hina naralabo ya se. Mari angkat suaramu, sembah Yesus Tuhan. Ina kana nara labo ya se. Kiri diara labara labara laba ya syakana nara labo. Ini kami Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami Yesus. Diara labara 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 laba ya se. Haleluya. Ina nara labo ya se. Cina dara labo ya se. Ina nara labo ya se. Yara labara laba ya syakara dara laba ya si. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan namamu. Ina nara labo ya se. Ina nara labo. Haleluya. Ina kana narala. Ina narala. Yara laba ya syakana narala boyasi. Seandainya jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Ina narala boyasi. Ina narala boyasi. Yes. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari jemaat Tuhan katakan, ku sembah Kau. Lebih keras katakan, ku tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah
suara yang panjang untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya ralabaya syakanana ralabaya se. Haleluya. Haleluya. Yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan, hanya Engkau satu Yesus, tiada yang lain. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya boleh lihat lambaian tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Amin. Boleh lihat kanan kiri sambil senyum. Haleluya. Kita mau percaya kalau Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau baik Yesus. Kita Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Yang percaya lebih keras lagi katakan lewati gunung dan amin. Ku takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, amin. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus. Sebab Dia baik, amin. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Kita Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, mari katakan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sama-sama sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus. Sebab Dia baik. Mari jemaat Tuhan katakan sebab Dia baik. Lebih keras. Ku angkat tangan. Amin. Sebab selamanya, kasih setianya. Puji Yesus. Sekali lagi lebih keras katakan sebab Dia. Yes, Tuhan baik. Ku angkat. Untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus. Lebih lagi katakan sebab Dia baik. Ku angkat tangan puji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus.
haleluya. Yang rasakan kebaikan Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Lebih keras sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan, biar Engkau ada di tengah-tengah kami Yesus, melawat setiap kami. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu nyatakan. Kami diselamatkan, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, bersama di hadapan tatamu. Seluruh jiwa naikkan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu Tuhan, kebesaran-Mu dinyatakan. Kami diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu, bersiap katakan di hadapan tatamu. Seluruh jiwa nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang satu, amin. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga, di hadapan tatamu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang
di hadapan. Amin. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu sebesar bersama dengan surga. Senada dengan surga. Sama-sama katakan dengan surga. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Segenap hidup kami milik Engkau Tuhan. Ya rala boya syakana narala. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya mari panggil namanya Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari dari awal kita katakan, di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Di tanganmu, di tanganmu, yes Tuhan, ini janjiku, segenap hidup kami di tanganmu Yesus, untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Mari nyatakan, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya mari panggil namanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami tinggikan nama-Mu, nama yang ajaib. Yesus namanya, nama yang perkasa. Oleh karena nama itu kami diselamatkan. Nama yang agung mulia. Kami percaya Tuhan, nama yang ajaib. Kami disembuhkan, kami dimenangkan oleh karena nama itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Oleh karena nama-Mu kami ada, dan sebagaimana kami ada kami diselamatkan. Nama yang ajaib dan luar biasa sehingga kami berkumpul. Bahkan oleh karena nama itu kami Tuhan rela mati demi nama itu Tuhan. Kami bersyukur kami orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diselamatkan. Dan kami mau memberitakan nama-Mu, nama yang ajaib dan luar biasa. Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami terima janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, Tuhan yang luar biasa ya sudah mempertemukan kita di tempat ini. Senang sekali, terima kasih untuk Bu Gembala, ya orang tua kami, Bu Linda, yang memberikan kesempatan untuk kesekian kali saya bisa ada di hadapan Bapak Ibu. Nah, saudara kasih lihat Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang satu tema yang luar biasa, ya, tentang kemenangan di dalam Tuhan. Setiap kita saudara sudah diberikan oleh Tuhan nama yang luar biasa tadi, nama Yesus, agar supaya kita menang. Bahkan dengan nama Yesus kita bisa mengusir setan. Dengan nama Yesus, nama di atas segala nama, oleh karena nama itu kita diselamatkan, kata Alkitab. Oleh karena nama itu kita ada hari ini saudara, kita berkumpul. Ya, karena nama Yesus. Nah, Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Agar supaya kita lewat nama tersebut kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Bilang kiri kanan, kamu pasti menang. Setiap kita pasti menang. Ya. Nah itu sebabnya saudara, kita harus mengambil alih. The take over dalam hidup kita, apa yang sebenarnya Tuhan sudah janjikan, maka kita harus ambil alih hal tersebut. Karena kalau tidak saudara, iblis yang ambil alih. Dunia ini saudara begitu cepat dan luar biasa berubah saudara. Kalau kita tidak mengikuti dan kita tidak memperhatikan, maka iblis yang akan menguasai kita. Berapa waktu yang lalu saya mampir di sebuah Indomaret, ya. Saya lihat ada 5 atau 6 orang sedang duduk di situ saudara. Mereka bercakap-cakap sambil jongkok, tertawa dan sebagainya. Tetapi saya melihat mereka semua pegang handphone. Ya. Dan kalau semua pegang handphone, kalau pegang handphone model begini, mungkin dia lagi bahas atau menjawab WA. Tapi kalau dia lagi begini, nah pasti dia main game. Ya, bilang kanan kiri pasti dia main game. Nah, saudara, yang repotnya saudara zaman sekarang bapak-bapak pun main game. Benar enggak? Nah, sedang kasih lihat Tuhan. Dan ini kalau kita tidak sadari saudara, maka anak-anak kita akan diambil alih oleh yang namanya game. Anak-anak kita, keluarga kita, suami kita akan diambil alih oleh game. Nah ini berbahaya. Itu sebabnya sudah kasih lihat Tuhan, kita harus mengerti bahwa hidup kita sebenarnya Tuhan sudah rancang adalah bahwa kita ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 bagian terakhir sudah lihat di situ adalah bahwa kemuliaannya nyata di atas kita. Kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan dan Yesus sudah lakukan itu di atas kayu salib agar supaya kita memperoleh kemuliaan itu. Dan kita adalah orang-orang yang luar biasa.
Itu sebabnya Bapak Ibu sudah kasih lihat Tuhan, ada sesuatu yang lebih besar dalam kemenangan Tuhan. Kita harus mengambil alih. Ada mandat yang luar biasa bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Orang Kristen harus membawa pengaruh. Orang Kristen harus membawa perubahan di tengah-tengah dunia ini. Orang Kristen harus bisa membawa perubahan di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah bisnis, di sekolah, kuliah, di mana saja dia harus membawa pengaruh. Karena Alkitab katakan bahwa kita ini adalah garam, kita adalah terang dunia. Kalau kita tidak menyadari ini saudara, maka iblis yang lebih kuat. Tetapi kalau kita menyadari ini, maka nama Tuhan yang ditinggikan diagungkan. Amin. Ya, lewat kehidupan kita menyatakan terang. Nah saudara, Yesaya 49 ayat 6 katakan demikian. Terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku. Kenapa saudara? Karena ada satu tugas yang lebih besar yang Tuhan ingin agar supaya kita dalam kemenangan Tuhan, kita harus mengambil alih kehidupan yang ada di sekeliling kita. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Agar supaya kita menjadi terang dan keselamatan itu bisa sampai ke ujung bumi. Saudara kasih lihat Tuhan. Ya, kita mau belajar dari sebuah kisah yang luar biasa dan tentu saudara sudah pernah dengar dan sering khotbahkan tentang bagaimana Yosua ya yang dipakai Tuhan untuk membawa orang Israel masuk tanah perjanjian. Ya, Yosua sebagai regenerasi dari Musa, ya Tuhan pilih Yosua agar supaya Yosua memimpin bangsa ini supaya dia bisa masuk tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian saudara pada zaman dulu memang berbicara yang namanya tanah Kanaan. Zaman sekarang apa sih tanah perjanjian? Tanah perjanjian ini berbicara keluarga kita. Tanah perjanjian berbicara bisnis kita. Tanah perjanjian berbicara anak-anak kita. Ya, tadi saya katakan berapa banyak anak-anak kita tidak mau ke gereja. Dia lebih memilih untuk main game daripada ke gereja. Berapa banyak anak-anak muda kita tidak mau ke gereja karena main game. Oh, mengerikan saudara. Bahkan saya kenal satu pendeta saudara, sebelum dia khotbah dia main game dulu saudara. Kan mengerikan, pendeta main game saudara. Sebelum dia khotbah, saya lihat sendiri, waduh. Nah saudara, kalau hal ini saudara tidak adakan perubahan dalam hidup saudara, saya tidak tahu anak-anak saudara mau arahnya kemana. Saya tidak tahu generasi kita nantinya mau seperti apa. Itu sebabnya saudara, hari ini saudara, saya mau agar supaya kita bisa men-take over apa yang ada sekeliling kita. Supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Yosua 1 ayat 1 sampai 6 katakan demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Sedemikian Tuhan menyertai Musa, menyertai Yosua, Tuhan pasti menyertai Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, sudah kasih lihat Tuhan. Tadi saya sudah mendahului bahwa tanah perjanjian ini berbicara tidak sekedar berbicara tanah. Ya, lalu saudara mungkin datang ke sebuah tanah sudah injak-injak itu sudah klaim, bukan. Tetapi tanah perjanjian ini berbicara tentang keluarga kita. Tanah perjanjian berbicara tentang bisnis kita. Tanah perjanjian berbicara anak-anak kita. Ya, banyak orang yang mungkin sudah mulai hopeless karena anak-anaknya tidak berubah. Ada yang datang pada saya, Om tolong doakan, anak saya narkoba. Ayo kita berdoa. Ya. Saya sudah berdoa Om, tapi tidak berubah. Ya tetap berdoa. Ya. Mungkin ada yang sudah tidak punya pengharapan, merasa putus asa. Karena mungkin bisnis sedang mengalami degradasi, sedang mengalami kemerosotan. Bahkan banyak hal yang terjadi, orang di PHK. Saudara kasih lihat Tuhan, tanah perjanjian harus kita rebut. Amin. Ya. Nah, apa sih tanah perjanjian dalam hidup saudara? Nah, saudara yang bisa menjawabnya untuk itu. Ya. Nah, yang penting kita mulai bergerak dari zaman Musa ya kepada zamannya Yosua.
Musa hanya berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Tuhan percayakan dia cuma memutar-mutar. Ya. Tetapi ketika masuk perjanjian, Tuhan katakan kepada Musa, kamu cukup sampai di sini. Dan selanjutnya regenerasi kepada Yosua. Dan ini kita akan belajar. Agar supaya kita saudara menjadi orang Kristen yang kuat dan keluarga kita, bisnis kita atau apa yang ada sekeliling kita bisa mengalami kemenangan daripada Tuhan. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya. Kita butuh iman. Untuk kita bisa mengambil alih tanah perjanjian. Hal yang pertama dalam hidup kita butuh iman. Bilang kiri kanan, butuh iman bro. Karena tanpa iman kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Iman itu adalah bukti. Apa sih iman itu? Ya. Wah iman itu kayaknya seperti apakah seperti donat, imankah seperti makanan? Bukan. Iman berbicara keyakinan. Iman berbicara tentang kepercayaan kita. Ya. Kalau sudah baca di Ibrani pasal 11 di situ dikatakan iman itu bukti. Ya. Jadi saudara, iman itu juga berbicara kepercayaan kita. Saudara ada di sini karena satu nama tadi, nama Yesus. Sehingga saudara hadir karena sudah beriman. Ya. Itu sebabnya saudara untuk mengambil alih tanah perjanjian, kita butuh iman. Ya. Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena kalau kita tidak punya keteguhan hati, kita tidak kuat hati, kalah kita saudara. Berapa banyak orang tua yang greget anaknya, waduh rasanya mau dipukul anaknya. Ya. Rasanya mau ambil tongkat, mau ambil sabuk, wah mau pukul. Ya. Di Manado saudara, ya, orang bilang karena di Manado itu, ada orang Manado di sini? Kalau tidak ada saya enak ngomongnya. Ya. Orang Manado itu cuma kenal ngana ngonitorang. Ya. Anak dia bilang kepada mamanya, "Kia Bang Ana, urus-urus pak kita." Nah, itu orang Manado saudara. Rasanya ketika dengar itu orang tua rasanya mau pukul anaknya. Gemes sekali. Nah, itu sering terjadi dalam keluarga kita. Ya, kita mau cubit anak kita. Kita mau marahin anak kita. Saudara, kalau kita tidak kuat dan teguhkan hati kita, saudara, kadangkala keluarga kita bisa menjadi batu sandungan. Kadangkala teman sahabat kita bisa jadi batu sandungan. Kadangkala kita, waduh gregetnya minta ampun saudara. Rasa-rasanya. Ya. Kadangkala keluar kata-kata kotor. Ujung-ujungnya keluarnya kata-kata kutuk. Ya. Hati-hati saudara. Makanya Alkitab katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa dia harus menguatkan dan teguhkan hatimu? Karena ada satu tugas yang harus dia lakukan. Ada satu tugas yang harus dia ambil alih dalam hidupnya. Karena kalau tidak saudara, dia bisa kalah. Ya. Beberapa kali Tuhan ulang, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi saudara, kalau kita tidak punya iman, maka kita bisa gagal. Ya. Jadi saudara yang kasih lihat Tuhan, Tuhan perintahkan Yosua untuk apa? Kuatkan dan teguhkan hatinya. Ini bicara iman. Amsal katakan saudara, ya, dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Kalau kita tawar hati, apalagi kita sudah putus asa, tidak ada semangat, ya. Ada lagu bilang didorong-dorong, ya. Diajak-ajak ke gereja, nggak mau ke gereja, ya. Apalagi tadi pagi hujan, wah puji Tuhan hujan. Ada alasan bilang, Bu Gembala saya tidak ke gereja. Ya. Banyak saudara. Kenapa? Karena kita sudah tawar hati. Oh kita bilang, walau nanti kalau ke gereja ketemu orang itu, jijik saya lihat orang itu. Ya. Saya nggak mau lihat orang itu. Akhirnya tidak pergi ke gereja. Lama-lama minggu pertama, kedua, ketiga, sebulan dia lewati nggak ke gereja. 2 bulan tidak ke gereja. 3 bulan tidak ke gereja. Ya. Nongolnya pas Natalan. Nah saudara, orang-orang demikian saudara, lama-lama kering rohani. Kalau sudah kering gampang tersinggung. Kalau sudah tersinggung bisa murtad saudara. Ya, jadi saudara kalau dia tawar hati, kecillah kekuatannya. Maka kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh iman yang luar biasa untuk kita bisa menghadapi segala pergumulan persoalan. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, wah ini maju terus ya. Bagaimana kita bisa ya iman kita semakin kuat? Bagaimana kita bisa mengkokohkan iman kita?
Yang pertama saudara, kalau saudara iman sudah bisa kuat, banyak-banyak berdoa. Bilang kiri kanan, banyak-banyak berdoa. Kan ada orang doanya cuma 5 menit tapi minta berkatnya berlimpah-limpah. Ya, doanya baru 5 menit. Tapi Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Ya. Saudara, kalau kita mau untuk iman kita semakin kuat, berdoa. Ya. Dan berdoa bukan asal berdoa. Ya. Saudara, ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa. Kita punya waktu khusus untuk berdoa. Jangan hanya pas makan baru kita berdoa. Ya. Bapak-bapak, kepala rumah tangga yang harus ambil alih. Mari kita berdoa. Ya. Kita membiasakan diri dalam hidup kita. Bangun pagi kita punya mesbah keluarga untuk kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita membangkitkan iman. Ya. Kita tidak tahu besok. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi siang hari. Kita tidak tahu apa yang terjadi malam hari. Tetapi minimal kita sudah mendahului segala sesuatu itu di dalam doa kita. Kita membawa hidup kita, membawa keluarga kita. Kita berdoa bagi anak-anak kita. Tuhan tolong hari ini. Kan ada lagu yang terkenal. Dalam doa ibuku, namaku ku dengar. Saya ada mungkin karena doa orang tua saya. Saya ada mungkin karena doa-doa orang. Kita ada mungkin karena ada doa-doa dari orang lain. Suami-suami bisa bertobat, bisa ada di sini mungkin karena doa istri. Istri-istri juga mungkin ada di sini karena doa suami. Jadi ketika kita punya doa, maka iman kita semakin kuat. Makanya jangan lalaikan hidup saudara untuk berdoa. Berdoa itu merupakan salah satu sumber utama kita. Kalau kita menjadi orang Kristen tidak berdoa, maka yang menggantikan tadi game, yang menggantikan itu drakor. Tahu drakor ya, drama Korea. Ini kan lagi heboh nih, ibu-ibu ini, ya drakor semua ini. Ya. Amin. Ya. Nah sudah kasih oleh Tuhan. Akhirnya waktu dihabis cuma gara-gara drakor. Bangun pagi yang diingat drakor. Ketika ketemu teman diceritanya, ini sudah seri berapa? Ya. Ini, tentang Kim, tentang Yun, tentang apa lagi ya. Nah saudara, kita harus punya waktu untuk berdoa. Karena doa itu adalah sumber kekuatan kita. Ya. Yesus saja berdoa saudara. Ketika dia akan menghadapi Getsemani, ya Alkitab katakan Yesus bergumul dalam doa. Dia sungguh-sungguh berdoa. Saudara sudah menangis nggak ketika berdoa? Berapa banyak dari kita yang sudah menjerit kepada Tuhan. Tuhan tolong anak saya. Tuhan tolong anak saya. Tuhan tolong istri saya. Tuhan tolong suami saya. Tuhan tolong keluarga saya, bisnis saya, pekerjaan saya. Sudah menjerit belum? Sudah sampai menangis belum? Ya. Mungkin kita hanya biasa-biasa saja. Sudah kasih lihat Tuhan. Tuhan rindu dalam hidup kita. Punya waktu untuk kita berdoa. Ketika kita punya waktu untuk berdoa, Tuhan berjanji orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Percayalah. Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ya, kita memperoleh kekuatan yang baru. Kita diberikan anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, yang pertama berdoa. Ya. Jadi mulai pulang tempat ini, mungkin malam, ayo kita berdoa sama-sama. Bapak-bapak pimpin istri anak ayah, kumpul, ayo kita berdoa. Mungkin awalnya 10 menit, 15 menit, gak apa-apa. Pimpin sebagai kepala rumah tangga, kita berdoa. Yang kedua saudara, supaya iman kita bertumbuh, seperti kita punya baterai yang harus dicas. Ya. Karena pergumulan, persoalan, masalah kadang-kala membuat kita ini saudara, putus asa, semangat mungkin pudar. Ya. Maka kita harus recasnya itu dengan firman Allah. Alkitab yang sudah pegang itu bicara janji-janji Tuhan. Kalau kita mengerti janji-janji Tuhan, maka itu akan menguatkan kita. Baca firman Tuhan. Waktu yang lalu saya sudah berkhotbah tentang kita harus memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Gereja ini punya kesempatan, ya punya saat teduh untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kalau saudara tidak merenungkan firman Tuhan, bacaan-bacaan sekarang, wah mengerikan saudara. Saya melayani di STT, ya
Kami mengajar di STT. Nah, saudara, zaman sekarang semakin canggih. Kalau saudara ikuti ada namanya AI, ya. AI itu ya di internet di mana-mana semua dipermudah. Di Eropa sekarang ada gereja itu pakai AI. Ya, pendetanya modelnya avatar. Ya. Jadi nggak perlu berkhotbah, tinggal klik keluar lagu dan sebagainya. Nah, saudara, kalau kita tidak kuat dengan firman Tuhan, ya, maka hidup kita akan tersesat. Karena Alkitab sudah katakan di akhir zaman akan ada pengajar-pengajar sesat. Di akhir zaman ini orang menawarkan banyak hal. Orang menawarkan sesuatu yang gampang. Orang menawarkan sesuatu yang semuanya dipermudah. Semuanya digampangkan. Kalau kita tidak mengikuti proses Tuhan, kita tidak dibentuk oleh Tuhan, satu waktu mungkin kita akan gagal. Makanya sudah kita perlu firman Tuhan. Roma 10:17 katakan iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Saudara datang di tempat ini selama 1 minggu, saudara baru cuma sekali ke gereja. Hanya sekali dengar firman Tuhan. Senin sampai Sabtu sudah ngapain? Kalau saudara tidak cas lagi diri saudara, ya, ada nggak Bapak Ibu punya handphone yang bisa bertahan 1 minggu tanpa dicas? Semuanya pasti 1 hari udah dicas. Amin, saudara. Artinya ada keterbatasan. Makanya kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Hari Minggu mungkin tidak cukup, maka ada komsel. Hari Minggu mungkin tidak cukup, maka sudah harus mengembangkan sendiri dengan membaca firman Tuhan. Membaca renungan-renungan dan sebagainya. Wah, di WA itu banyak grup-grup yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, baca, renungkan firman Tuhan. Itu bagian dari saudara. Iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Makanya saudara, biasakan diri juga untuk membaca firman Tuhan. Tapi tidak sekedar firman yang tertulis. Kalau saudara membaca Alkitab hanya sekedar tertulis, kadangkala saudara kita tidak mengerti. Ya, Pak, kalau baca imamat, sudah baca 1-2 tawarik, bingung Pak. Enggak apa-apa, tetap baca terus. Karena Tuhan kadangkala memberikan pewahyuan. Memberikan firman profetik lewat siapa? Lewat gembala. Lewat siapa? Lewat hamba-hamba Tuhan. Ya. Ada orang-orang yang memberikan tafsiran. Ada orang-orang yang memberikan pewahyuan untuk kita mengerti, oh firman Tuhan itu seperti ini. Itu namanya profetik. Kamu harus lakukan ini. Kamu harus lakukan begini. Makanya gereja butuh gembala. Karena lewat gembala ada nubuatan-nubuatan. Lewat gembala ada cerita-cerita firman Tuhan. Kisah pasal 9 bercerita tentang seorang yang namanya Saulus. Yang akhirnya diganti nama menjadi seorang yang bernama Paulus. Ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, ya, Tuhan menampakkan diri dan berubah. Hidupnya berubah, dia buta. Tuhan kirim yang namanya Ananias, seorang nabi. Bicara kepada dia, kamu akan menjadi seorang rasul. Ya, Tuhan utus dia. Tuhan utus Ananias untuk menyampaikan berita. Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita. Kadangkala orang tua ingat, kadangkala Tuhan pakai anak-anak kita untuk bicara. Ya, Pak, Ma, berdoa. Ya. Pak, Ma, jangan lakukan ini. Mungkin Tuhan pakai anak-anak kita. Ya. Jadi saudara, ada firman yang Tuhan taruh kepada orang di sekeliling kita. Makanya disitulah ketika sudah belajar firman Tuhan, semakin hari sudah mengerti firman Tuhan, maka Tuhan akan tambah-tambahkan pengertian. Ya. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 8 saudara cerita tentang ya ketika Asa ya ada nabi yang datang untuk menyampaikan mereka harus lakukan apa. Ketika dia melakukan itu saudara, maka Tuhan akan buka jalan. Kadangkala hidup kita ini saudara, Tuhan panggil orang-orang tertentu untuk memberitahu ada jalan keluar. Jangan juga saudara egois. Amin. Ya. Nah, yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan supaya iman kita bisa bertumbuh? Kita perlu orang-orang di sekeliling kita. Itu yang namanya komsel. Kita butuh komunitas iman. Orang yang saling membangkitkan iman. Orang saling mengingatkan. Kita ini makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri saudara. Maka kita butuh orang. Kita punya pergumulan, kita punya persoalan. Alkitab katakan dalam Yakobus pasal 5, ketika engkau sakit, engkau panggil penatua.
Penatua apa? Ambil minyak, dia tumpangkan tangan, urapi saudara sembuh. Tetapi tidak sampai di situ. Mari kita saling mengaku dosa. Karena ketika kita saling mengaku dosa, ada kesembuhan di situ. Ini berbicara komunitas. Komunitas iman yang saling membangkitkan iman, yang saling menopang. Keluarga ini lihat, oh teman dia, suami dia mungkin sedang mengalami kegagalan. Suaminya tidak bersemangat, dia datang memberikan semangat. Perhatikan, gereja butuh demikian. Karena kalau kita pikir diri sendiri, lama-lama jemaatnya habis. Siapa sih yang tidak punya pergumulan dan masalah? Setiap kita punya pergumulan dan masalah. Amin saudara? Nah Tuhan kirim orang-orang di sekitar kita. Makanya kita harus gabungkan dalam komunitas iman kita. Yesaya 41 ayat 6. Ya, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tuhan pakai teman kita. Ayo bro, bangkit lagi bro. Ya harus begini bro. Bisnis itu harus begini bro. Ya, ada masukan-masukan. Suami istri, mungkin istri bilang, ayo pak berdoa pak. Kalau lagi ini ayo berdoa. Saudara kasih lihat Tuhan, orang di sekeliling kita mengatakan, kuatkanlah hatimu. Ya. Jadi saudara, makanya sudah gabungkanlah diri saudara. Mari kita ada di sebuah komunitas. Jadi komsel ya Bu ya. Gabung. Ini waktunya kita bikin komunitas. Untuk apa? Saling menjaga, saling mengingatkan satu yang lain. Nah sudah kasih lihat Tuhan. Yesaya 47 juga tadi katakan, dari tadi ayat 6 ke ayat 7, tukang besi menguatkan tukang emas. Ya, ini gambarannya. Orang lain saling menguatkan yang lain, saling mengingatkan satu yang lain. Kan kita punya latar belakang berbeda-beda. Ya. Bagi pengusaha yang sudah berhasil, dia ketemu ada orang-orang yang sedang belajar untuk berusaha. Ya, gagal terus. Nah, sebagai seorang pengusaha, dia kasih masukan. Begitu juga sebaliknya. Jadi saudara, mari kita ya saling mengingatkan satu yang lain. Sehingga apa saudara? Supaya kita bisa bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. Jadi saudara, yang pertama tadi, kalau kita ingin mengambil alih tanah perjanjian, hal yang pertama, kita butuh iman. Amin saudara? Iman itu bertumbuh dari mana? Berdoa. Iman itu semakin kuat dari mana? Karena mendengarkan firman Tuhan. Iman itu semakin kuat karena kita punya komunitas iman. Punya komunitas saling mengingatkan. Dan yang kedua saudara, kalau kita ingin ambil alih, ya ingat, untuk mengambil alih tanah perjanjian, seperti kita sedang dalam peperangan rohani. Saya mendahului tadi saudara, karena ini menjadi suatu konsen kami dalam dunia pendidikan. Betapa banyak sekarang anak-anak pun, ketika keluarga, ya supaya tidak repot anaknya, dikasih tab, dikasih iPad, bukan salah ya. Saudara memberi tab iPad kepada anak-anak, suruh dia nonton, ya bagus. Kadangkala orang tua bawa dia ke gereja, tapi ketika di gereja, dia main game di gereja. Amin. Ada di sini. Anak-anak kita sudah akhirnya kita membiarkan generasi anak-anak kita saudara dikungkung dengan yang namanya game, direbut oleh namanya iblis. Akhirnya ketika kita ingin mengatur anak kita udah susah. Makanya sudah kita perlu ambil alih. Nah ini seperti dalam peperangan rohani. Ya. Iblis sedang mencari mangsa, iblis sedang mencari orang-orang di sekeliling kita, karena dia tahu inilah waktunya. Semakin singkat, maka kita pun harus terlibat dalam namanya peperangan rohani. Ya, ada beberapa ayat. Efesus 6:12 katakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Iblis tahu yang terbaik. Dia sudah pengalaman ribuan tahun. Kita lahir baru 70-80 tahun di dunia ini. Iblis sudah ribuan tahun. Dia tahu cara untuk menjatuhkan kita, dia tahu. Dan zaman sekarang itu dunia digital. Bukan digital salah saudara, tetapi iblis menggunakan dunia digital untuk menjatuhkan kita. Ya, di rumah-rumah banyak Netflix, video dan sebagainya. Ya. Saya satu waktu ke Informa bersama teman-teman, naik di satu lantai, saya lihat tertarik sebuah meja dan sebuah kursi, wah keren, ada tulisannya,
gamers. Wah. Jadi saudara, iblis menawarkan sesuatu yang nyaman. Duduknya nyaman sehingga bisa main game. Jadi gamer saudara. Ya, di Facebook dikatakan kalau anak-anak suka main game ada decoding dan sebagainya. Ditawarkan saudara untuk jadi seorang yang bisa main seperti itu. Tidak salah saudara. Tetapi ingat saudara, iblis sedang merebut kita. Iblis sedang merebut generasi kita. Kalau kita tidak hati-hati, mereka akan keluar dari gereja. Suatu waktu saudara mau suruh dia sudah akan melawan saudara. Saudara minta tolong, dia bilang, ya tutup mulutmu. Mungkin saudara. Ya. Hati-hati. Peperangan kita bukan meraung darah dan daging. Tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan saudara. Karena iblis sedang bekerja keras hari-hari ini. Kita pun harus bekerja keras. Ya. Kita harus berjuang, kita harus berperang saudara. Tidak sekedar, makanya tadi saya bilang, doa itu tidak sekedar-sekedar. Perlu ada sesuatu jeritan. Ada sesuatu waktu yang khusus sudah berjuang. Merebut anak-anak kita lewat doa-doa kita. Yesaya 60 tadi ayat. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi ini. Ada kegelapan, kuasa kegelapan yang sedang menutupi bumi ini. Kita hadir untuk mengalahkan itu. Amin saudara. Ya, berdoa. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Karena itu adalah alat kita, peluru kita untuk mengalahkan iblis. Ya. Sedang viral saudara hari-hari ini. Ya, tentang teologi, tentang Yesus bukan Tuhan. Ya, itu sedang viral. Tetapi kalau saudara mengerti firman Tuhan, iman kita, karena kita punya Tuhan, ya dan amin. Ya. Makanya kita saudara, iblis sedang mengalihkan pikiran kita, mengalihkan fokus kita, sehingga kita tidak beriman lagi kepada Tuhan. Kan ada gereja metaverse. Saudara tidak perlu ke gereja, tinggal buka saja metaverse. Ya. Berapa gereja besar di Jakarta sudah bikin metaverse. Ada AI tadi. Ya, semuanya dipermudah. Gampang, itu digital. Nah, kalau saudara tidak berperang, kalau saudara tidak mengambil alih ini saudara, satu waktu ya kita akan tersesat. Nah sedang kasih lihat Tuhan. Suka tidak suka, siap tidak siap, kita ada di yang namanya peperangan rohani. Makanya kita harus mempersiapkan diri saudara. Ya, agar supaya kita bisa mengalami menang dalam yang namanya peperangan rohani ini. Gimana caranya? Ya, yang pertama saudara, kita harus membangun manusia, roh kita. Gimana membangun manusia roh? Gereja, ibadah itu salah satu bagian kita membangun roh kita. Kan ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Tubuh jasmani, saudara datang ke sini sarapan pagi. Sebentar nanti siang saudara makan siang. Malam saudara makan malam. Tetapi tubuh rohani lewat apa? Firman Tuhan. Saudara berdoa. Ya. Saudara harus bangun manusia roh saudara agar supaya roh saudara itu bangkit. Yang kedua saudara harus petakan. Ya tadi. Saudara harus lihat, jangan saudara anggap enteng. Ya, saya ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan anggap enteng yang namanya game. Ya, jangan anggap enteng yang namanya drakor. Ya. Itu kan Pak cuma sebentar supaya anak gak ribut. Ya kita kan cuma selingan-selingan. Hati-hati. Ya. Kalau itu sudah mengambil alih fokus saudara. Ya. Sampai lupa bersih-bersih rumah gara-gara nonton drakor ya ibu-ibu. Ya. Anak-anak sampai lupa bikin PR karena main game. Ya. Disuruh main game, bikin PR, ntar lagi, akhirnya gak bikin. Ya. Kita harus petakan. Oh rupanya iblis sedang bekerja. Salah satu game. Ya. Jadi saudara kasih lihat Tuhan, ya, pulang dari tempat ini mulai memikirkan hal itu. Ya. Nah, Yosua pasal 2 tadi ya, ayat 1 sampai 3. Ya. Bagaimana Yosua itu ya, untuk dia bisa mengambil tanah perjanjian, dia mengutus orang. Ya. Ada dulu yang namanya mata-mata. Maksudnya apa saudara? Kita mengerti dulu situasi yang ada di sekeliling kita.
Kita harus pahami apa yang ada. Sekarang ini bahaya. Kiranya saudara, apa yang saya sampaikan hari ini membuat saudara tercelikan. Ya, betapa dunia ini atau orang-orang di sekeliling kita ini berbahaya karena pengaruh-pengaruh demikian. Dan apa yang kita bisa lakukan, saudara? Inilah saatnya kita berperang. Ini saatnya gereja bangkit. Ini saatnya keluarga-keluarga kita bangkit. Mari kita bangun komunitas-komunitas, kita berdoa, kita lakukan peperangan rohani, kita rebut generasi kita. Supaya mereka fokus kepada Tuhan. Kalau tidak, saudara, kita tidak tahu 1-2 tahun ke depan. Kita tidak tahu nanti saudara punya keluarga mau seperti apa. Ya. Beberapa daerah, ya, negara sudah mengakui namanya LGBT. Sudah bisa. Ya. Perkawinan sejenis sudah bisa diakui oleh negara. Ya. Bahkan kalau pendeta tidak mau memberkati, ya, pendeta bisa masuk penjara. Nah, kita tidak tahu apakah kapan masuk ke Indonesia. Tetapi kalau bicara ekonomi, ya, kalau Indonesia membutuhkan ekonomi, tidak bisa saja. Kesepakatan-kesepakatan itu harus diikuti oleh Indonesia supaya bisa ditopang secara ekonomi. Nah, inilah dunia sedang berubah. Makanya kita gereja harus kembali ke firman Tuhan. Ini peperangan rohani. Perlu kita bangkit, jangan sampai gereja tertidur. Rebut mereka. Ya, nyatakan kuasa Tuhan. Bangkit jadilah terang, supaya kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang. Terima kasih. Bapakku datang. Kami menyembah-Mu di sini. Menyembah-Mu di sini. Yang kasih oleh Tuhan, kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang luar biasa. Kita tidak usah takut dan gentar, kita tidak usah putus asa, kita tidak usah dalam hidup kita merasa rendah,
Karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Mari saudara, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita take over, kita ambil alih, kita nyatakan kemenangan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bisnis kita, dalam kehidupan di sekitar kita. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tidur iman kita, saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kata firman Tuhan. Saudara lihat di sekeliling kita banyak orang yang hanya memikirkan yang namanya game. Banyak orang yang hanya memikirkan nonton. Tidak lagi memikirkan masa depan, apalagi memikirkan Tuhan. Hari-hari ini saudara, Tuhan rindu terang kita bercahaya. Tuhan rindu kita bawa perubahan. Tuhan rindu hidup kita menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Memulihkan keluarga kita, memulihkan anak-anak kita, memulihkan generasi kita, memulihkan orang-orang di sekeliling kita. Ini waktu-waktu yang jahat, tetapi kita adalah orang-orang yang luar biasa. Bangkitkan iman kita. Ini peperangan rohani, tetapi dengan iman yang kuat, iman yang diteguhkan oleh firman Tuhan, saudara pasti menang. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, aku berdoa bagi umatmu, jemaatmu. Lihatlah mereka, tidak tahu apa yang terjadi di keluarga mereka, apa yang terjadi bagi anak-anak mereka, dalam bisnis mereka apapun Tuhan. Tapi satu hal yang aku percaya, yang aku yakin, covering Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu luar biasa. Tuhan menyertai umatmu, Tuhan memelihara umatmu dengan sempurna. Tuhan yang akan memampukan mereka, dan Tuhan akan memberikan mereka kemenangan demi kemenangan. Kuasa Roh Kudus bekerja berkarya. Lawat umatmu, lawat para bapak-bapak, untuk mereka bisa menjadi kepala-kepala rumah tangga yang luar biasa. Lawat kepada ibu-ibu menjadi ibu-ibu rumah tangga yang luar biasa. Anak-anak, pemuda, remaja, kita semua, kami semua. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita aminkan firman Tuhan dengan lagu ini. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini.
Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu. Jadikanlah mereka saksi-saksi-Mu, terang-Mu bercahaya dalam hidup mereka, dan mereka bisa menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati Ibu Gembala yang kami kasihi. Tambah-tambahkan kapasitas, urapan Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan yang akan memakai kehidupannya untuk menjadi alat Tuhan, menjadi berkat, pemulihan bagi umat-Mu di tempat ini. Berkati keluarga besarnya, berkati anak-anak dan semua yang melayani tempat ini. Semuanya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pakai umat-Mu di tempat ini, jadi berkat di tengah-tengah kota ini Bapak. Serahkan semuanya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati firman Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Saya mengundang petugas kolektor boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami sampai pada saat ini. Kalau sebentar Tuhan Kau memberikan sebagian dari apa yang Kau percayakan kepada setiap kami. Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Biar apa yang kami berikan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin, pukul 7 malam, sampai dengan selesai, di Gereja Betani Lampung. Ingat ya untuk para pengerja, diwajibkan untuk hadir. Som kelas Holy Spirit diadakan setiap hari Selasa. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Saudari Lia. Family Altar diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam sampai dengan selesai. Diatur oleh Ketua FA masing-masing. Penyerahan anak akan diadakan di setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan di setiap minggu ketiga. Untuk informasi silahkan menghubungi Saudari Lia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday. And God bless you. Mari katakan kanan kiri, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak
angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa. Damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.